Ada pertanyaan lagi dari istifsar@bisa.id, dan kali ini dari salah seorang mahasiswi Universitas Indonesia. Bertanya tentang bagaimana kaidah jamak sholat. Apa kalau jamak sholat karena kelas atau praktikum yang tidak bisa ditinggal diperbolehkan? Apa boleh jamak sholat karena kesibukan, misal jadwal agenda sedang padat? Jawaban atas pertanyaan ini sesuai dengan pendapat resmi, pendapat mu'tamad, pendapat ofisial dalam mazhab Syafi'i. Tentu saja dia tidak boleh, karena dalam mazhab Syafi'i jamak hanya boleh karena salah satu dari dua alasan. Yang pertama, kalau dia sedang safar dan ini bukan. Yang kedua, kalau sedang hujan. Umpama dia pergi sholat maghrib, kemudian di tengah sholat maghrib hujan lebat. Ada rincian syaratnya di buku fikih, tapi sederhananya begitu. Kemudian sampai sholat maghrib selesai masih hujan lebat, dia boleh langsung sholat isya di masjid tersebut, kemudian baru pulang. Begitu juga dalam kasus sholat zuhur dan asar. Pembolehan ini hanya dalam dua kondisi, karena dalilnya hanya bicara tentang dua hal tadi menurut mainstream ulama mazhab Syafi'i. Dan pada dasarnya inna sholat kana 'alal mu'minina kitaban mawquta di surat An-Nisa. Sholat sudah ditentukan waktunya masing-masing. Bahkan waktu merupakan dimensi yang paling penting atau salah satu dimensi terpenting dalam sholat. Sampai-sampai kita bisa saja sholat ya mendapat keringanan macam-macam, yang penting tepat waktu. Begitu ya. Misalnya kita nggak ada air, nggak ada debu untuk tayamum, ada aturan sholat ya untuk menghormati waktu, dihormatil waktu. Ya walaupun nanti sholatnya diulang, tapi dia wajib sholat, saking pentingnya waktu. Dan pada itu maka pada dasarnya seorang mahasiswa dalam kondisi seperti ini, normalnya dia bertakwa kepada Allah, dia izin, kemudian dia sholat, dan sesaat sholat tidak sampai lama. Kalau sholatnya let's say maghrib 3 rakaat, sholatnya 3 rakaat ini kalau dia sedang saja, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lama, dia 3 menit begitu. Pergi 3 menit, balik 3 menit, oke, tambah wudhu, pergi 3 menit untuk sholat ya, mungkin bolak-balik 2 menit gitu ya, tambah wudhu 10 menit lah. Saya pikir masih memungkinkan. Apalagi kalau misalnya kegiatan yang bisa didiskusikan dulu kapan memulai dan kapan mengakhiri dan kapan istirahat. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan banyak keberkahan diperoleh orang dengan menghormati waktu. Di Quran di surat An-Nur saja Allah bilang, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati. Orang-orang yang dipuji Allah nih, mereka yang tidak dilalaikan dengan kesibukan perniagaan mereka dari zikir pada Allah, salat dan menunaikan zakat. Nah, tapi ini kondisi aturan standar idealnya. Dalam kondisi tidak ideal, umpama benar-benar ini nggak mungkin kan, kalau dia izin maka akan merusak kerjaan kelompoknya. Dia izin maka dia akan membuat image ya mahasiswi yang soleha, mahasiswa yang soleh itu mengesankan image-nya buruk karena agama Islam sulit sekali, menyusahkan dan seterusnya. Hal tersebut mungkin ya. Maka dia harus sadar juga bahwasanya ada keringanan kita untuk mengikuti pendapat yang mungkin tidak official dalam mazhab Syafi'i, tapi masih pendapat sebagian ulama Syafi'i ya. Yang bahkan sebenarnya range-nya menurut ulama Syafi'i mungkin pendapat di luar mazhab Syafi'i sekalipun. Tapi tenang, dalam hal ini kita nggak perlu keluar dari mazhab Syafi'i, karena Imam Nawawi saja, dan siapa beliau dalam mazhab Syafi'i, beliau menguatkan opsi atau kasus ketiga, boleh jamak salat itu kalau sakit. Tapi ini ikhtiar, pilihan pribadi beliau, tidak atas nama pendapat resmi mazhab Syafi'i. Juga beliau sebutkan masih dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya sebagian ulama Syafi'i seperti Al-Khattabi, Ibnu Munzir, Al-Qafal Syashi, dan ini bukan nama-nama kecil, mereka nama-nama besar juga dalam mazhab Syafi'i. Mereka membolehkan berdasarkan hadis riwayat Muslim, jama Rasulullah SAW baina al-zuhri wal asr wa baina al-maghrib wal isya'i min ghairi khaufin wala matar, hadis riwayat Muslim. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah menjamak salat zuhur asar, salat maghrib isya tanpa ada takut dan bukan juga lagi hujan. Kemudian ditanya Ibnu Abbas, kok begitu Nabi, kenapa jamak? Kata Ibnu Abbas, aroda an la yuhrija ummatah, beliau nggak mau mempersulit banget umatnya. Nah, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tadi, kita masih belum keluar dari mazhab Syafi'i. Boleh jamak sholat karena kebutuhan yang mendesak, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Ala yattakhidhu adatan, boleh.
Dalam kondisi ini, kalau memang tidak tiap hari kondisi seperti ini, maka dalam beberapa kondisi tadi yang jarang, dia ambil pendapat minor dalam mazhab Syafi'i. Terlebih kita punya kaidah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bajuri dalam Hasyiah beliau terhadap Fathul Qarib, "Man betul lebih syai'in falyuqallid man ajaza." Barang siapa dia diuji dengan sesuatu kondisi yang susah, maka dia silahkan taklid kepada pendapat yang membolehkan. Dalam hal ini, demikianlah jawaban yang bisa diberikan tentang pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kampus-kampus kita agar memperhatikan waktu-waktu sholat. Tentu tidak harus di awal waktu selalu ya, sholat bisa juga agak di akhir. Yang penting tidak sampai keluar waktu. Tapi kalau kondisi seperti yang tadi disebutkan, maka itulah hikmah adanya perbedaan pendapat para ulama. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam Nukhbatul I'tiqad, "Wa ittifaqum hujjatun qat'iyah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah." Wallahu a'lam bishawab.